Inilah yang dinamakan dengan ilmu garpu tala. Jika tantangannya terlalu besar, maka gunakan garpu tala untuk jadi alat menenangkan hati, menjawab rahasia di balik peristiwa. Kan ada rahasia di balik peristiwa dan kita nggak tahu, maka gunakan Al-Quran untuk menjawab apa rahasianya. Kemudian, Al-Quran adalah jembatan yang paling pasti untuk masuk ke dalam dunia kuantum, ya, masuk ke dalam dunia kuantum. Oke, kejadiannya memang suami di penjara gitu kan. Tapi dalam dunia kuantum suami itu pengen bebas gitu kan. Suami itu akan dibebaskan sama Allah. Oke, handphone saya jatuh gitu kan. Sehingga negosiasi terancam tidak berhasil. Itu di dunia realita, tapi di dunia kuantum Allah udah siapkan. Ya kan? Allah udah siapkan, tinggal saya masuk dalam dunia kuantum. Maka Al-Quran adalah jembatan yang paling pasti untuk masuk dalam dunia kuantum. Pernah nggak Anda lihat, pernah nggak Anda mengalami waktu sekolah dulu ya, Anda ingat percobaan garpu tala ya, ini ada garpu tala A ya, ada garpu tala A, ini ada garpu tala A ya. Kemudian garpu tala A digetarkan gitu ya. Ini garpu tala A, ini garpu tala I, ini garpu tala A, ini garpu tala B. Garpu talanya digetarkan, teng. Tiba-tiba getarannya merambat ke udara sampai si B juga ikut bergetar. Ya. Maka inilah namanya garpu tala ya. Ketika kita beriman, itu ada getaran dalam hati kita. Makanya dalam surat Al-Anfal dikatakan bahwa barang siapa yang beriman, diucapkan kalimat Allah, bergetar hatinya. Tapi ketika kita sudah tidak percaya sama Allah, maka getaran itu hilang. Ya kan? Getaran itu hilang. Kapan kita tidak percaya terhadap Allah? Ketika datang musibah, kemudian kita tolak dan menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak baik buat kita. Ketika itulah ketika itulah keimanan kita hilang, ya. Sedikit keimanan kita hilang sehingga getaran hati kita hilang. Maka Al-Qur'an dipakai untuk menggetarkan kembali hati kita, ya. Al-Quran dipakai untuk menggetarkan hati kita, ya. Maka Bapak Ibu, ini adalah teknologi yang sangat luar biasa sebenarnya, ya. Ini adalah teknologi yang sangat luar biasa, Al-Quran, ya. Maka kita akan sebentar kita akan praktek, ya. Nah, ketentuan garpu tala. Garpu tala yang pertama, garpu tala adalah akhlaknya Nabi, ya. Jadi Nabi itu apapun Bapak Ibu melakukan apapun itu semua tidak dilakukan kecuali ada ayatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ikhlas menerima. Jadikan cermin. Cermin itu Bapak Ibu, cermin itu buat kita, ya. Cermin itu bukan buat kita, bukan untuk nunjuk orang lain, ya. Nih, kamu nih, misalkan ada di situ ya ayyuhal kafirun. Siapa yang kafir? Oh, kamu yang kafir. Kamu yang kafir. Gitu kan. Enggak begini. Cermin itu begini Bapak Ibu, ya. Kita yang bercermin dari Al-Qur'an. Gitu. Maka apapun yang dikatakan di Al-Quran itu pasti buat kita. Maka ganti kalimat kamu, mereka menjadi saya, ya. Kayak tadi tuh sebagian mereka tidak beriman. Mereka itu siapa? Ya saya, gitu. Saya yang tidak beriman. Kemudian ayat yang terbuka sudah pasti jawabannya, ya. Sudah pasti jawaban. Pak Fikri nggak nyambung, udah pasti jawaban, gitu kan. Kitanya aja yang nggak peka, gitu, ya. Kitanya aja yang belum terlalu peka. Kemudian lihat satu ayat ke atas dan satu ayat ke bawah, ya. Oh ya, di sini dulu Bapak Ibu, ya. Ayat yang terbuka sudah pasti jawabannya. Gini Bapak Ibu, jangan samakan logikanya Allah dengan logika Anda, ya. Jangan samakan pemikirannya Allah dengan pemikiran Anda. Sama kayak tadi. Saya minta uang, gitu kan? Saya minta uang disuruh tobat. Logikanya di mana, gitu kan? Logikanya di mana? Kalau logika manusia harusnya untuk dapat uang disuruh kerja, kan gitu. Tapi logikanya Allah berbeda. Maka jangan samakan logika kita dengan maunya Allah, ya. Jadi ayat yang terbuka sudah pasti jawaban. Udah nggak perlu dipikir lagi Bapak Ibu. Udah pasti jawaban. Walaupun belum nyambung, it's okay. Nanti kita akan bahas kalau belum nyambung gimana. Nah, kemudian lihat satu ayat ke atas dan satu ayat ke bawah untuk melihat kesinambungan dari ayatnya. Siapa tahu ada kaitannya gitu. Nah, jika sebuah rangkaian kisah, ikuti dan ambil hikmah. Contoh misalkan yang paling sering tuh ada kisah Nabi Musa, ya. Yang keluar kisah Nabi Musa tentang melemparkan tongkat. Ya kan? Nabi Musa melemparkan tongkat, ya kan? Nah, ikuti kisahnya, kemudian ambil hikmahnya. Ambil hikmahnya apa? Hikmahnya adalah serahkan persoalan itu kepada Allah.
Allah yang akan terima persoalan kita dan Allah yang bikin itu ajaib. Gitu. Kita nggak bisa bikin ajaib, Bapak Ibu. Kita bukan Tuhan. Ya, maka ilmu magnet rezeki bergantung penuh terhadap Allah. Kita nggak bisa bikin keajaiban. Ya, kita bisa mengusahakan keajaiban, tapi bukan kita yang menciptakan keajaiban. Ya, maka jika sebuah rangkaian kisah, ikuti, ambil hikmahnya. Oke. Nah, jika peringatan, teruskan sampai ada ayat optimis. Nah, lakukan amal yang Allah titip di sana. Contoh kayak kisah Ibu Solo tadi, ya. Ibu Solo tadi ya, yang pertama mengambil seorang anak, yang kedua tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Kemudian ayat yang ketiga, apakah kamu akan membunuh dirimu? Gitu kan? Itu kan ayat 1, 2, 3 itu ayat peringatan, ya kan? Nah, obatnya bukan di ayat itu, tapi di ayat selanjutnya, di ayat optimis. Yang mana itu? Sesungguhnya semua hanya perhiasan untuk kami menguji siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Nah, disitulah kalimat optimis. Ya, maka amal apa yang dititip di sana? Kalau misalkan untuk menguji mereka yang terbaik perbuatannya, maka ada amal apa di situ? Melakukan amal baik. Maka lakukan. Lakukan, Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda nggak percaya, Bapak Ibu, kalau Anda tidak percaya, anak kecil saja. Kemarin saya ngisi di kelas bimbel online magnet rezeki, Bapak Ibu. Ya, pesertanya itu remaja. Pesertanya remaja, saya jelaskan tentang garpu tala. Ya, saya membawakan ilmu tentang garpu tala dan banyak yang mendapatkan keajaiban dengan garpu tala. Kalau saja anak kecil percaya, Bapak Ibu, masa ya orang tuanya nggak percaya, gitu kan? Ya. Nah, selanjutnya ayat yang terbuka yang mengena di hati dizikirkan, ya. Dizikirkan itu artinya dibaca berulang-ulang, ya. Lebih baik dihafalkan, kalau tidak bisa dihafalkan pun it's okay. Yang penting dibaca berulang-ulang. Jumlah zikirnya nggak mesti 33 kali, ya. Jumlahnya dizikirkan sesuai dengan hati. Karena kita tidak ingin membuat syariat baru, ya. Nanti bid'ah jadinya, ya. Jadi jumlah zikirnya disesuaikan dengan hati. Jadi kenapa dizikirkan? Supaya membuat hati kita tenang. Kadang udah zikir tenang, tapi nggak zikir lagi, tidak dibaca ulang, gemetar lagi gitu, ya. Kita galau lagi, maka zikirkan lagi supaya tenang, gitu kan. Kemudian jika tantangan memiliki lapisan, buka ayat dengan beberapa kali, ya. Kalau misalkan persoalannya besar sekali nih, boleh buka dengan beberapa kali. Kemudian untuk wanita haid bagaimana? Minta orang lain yang membukakan, ya. Minta orang lain yang membukakan. Ya, tapi bukan dia yang lihat, Anda yang lihat gitu. Jadi cuma Anda tidak menyentuh aja, tapi yang melakukan prosesnya Anda. Cuma dia yang ngebuka, Anda yang lihat gitu. Kemudian metode garpu tala, maaf surat apa Pak Fikri? Ya nanti kita bahas. Ya ini kita akan praktek. Suratnya macam-macam. Ya nanti kita akan kita akan praktek sendiri dan Anda akan dapatkan suratnya sendiri ya. Metode garpu tala cocok untuk semua level manusia, hanya diperlukan keyakinan yang penuh. Pernah Bapak Ibu, orang Buddha 5 orang praktek ilmu garpu tala pakai Al-Quran. Apakah dapat jawaban? Dapat jawaban. Apakah mereka lakukan jawaban dari Allah? Apakah lakukan apa yang tertulis di situ? Mereka lakukan persis seperti apa yang tertulis dalam Al-Quran. Karena mereka yakin, ya, orang Buddha ini ikut camp, kemudian ikut garpu tala dengan Al-Quran. Bukan pakai kitabnya mereka, tapi pakai Al-Quran. Maka Bapak Ibu, metode garpu tala cocok untuk semua level manusia. Bukan level keimanan ya, tapi level manusia. Hanya diperlukan keyakinan yang penuh. Maka Anda harus yakin.